Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat beri kesehatan, kekuatan, beri sehat walafiat, sehingga masih bisa menjalankan amanah kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pula kita kirimkan ke atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, jalan Nabi pembawa obat keselamatan dunia wal akhirat, insyaallah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Masyarul muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pahlawan adalah sosok figur yang patut dicontohi dan diteladani sikap patriotismenya. Membahas tentang pahlawan, pada bulan November, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena pada tanggal 10 November bangsa Indonesia berusaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan melawan bangsa penjajah yaitu Belanda. Di Surabaya, pertumpahan darah tanggal 10 November terjadi sangat dahsyat dan sangat besar sehingga mengakibatkan banyak pahlawan yang gugur, dan juga kemerdekaan dapat direbut oleh para pahlawan. Bung Tomo berkata, lebih baik mati daripada tidak merdeka. Oleh karena itu, kemarin 10 November diperingati dengan Hari para pahlawan karena mengingat 75 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945, kejadian genting di Surabaya terjadi. Masyarul muslimin dan muslimah rahimakumullah. Membahas tentang pahlawan juga. Pahlawan bukan hanya orang yang mengangkat senjata lalu berangkat ke medan perang bertempur, namun banyak pahlawan di sekitar kita yang tidak kita sadari aksi kepahlawanannya, seperti guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena guru mendidik muridnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga muridnya dapat menjadi orang yang baik dan berguna di masa depan. Bukan hanya guru saja pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi ayah dan ibu atau kedua orang tua adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena mereka kita hidup dengan aman, damai, sejahtera, serta mereka mendidik kita layaknya sebagai guru kita sendiri. Oleh karena itu, hargailah jasa pahlawan, jasa seorang guru dan jasa seorang ibu dan seorang ayah, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat kita berhasil dan membuat kita menjadi manusia yang baik. Masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita kembali lagi membahas tentang para pahlawan. Kita sebagai generasi muda, wajiblah kita memeriahkan, wajiblah kita menghargai, menghormati dan wajiblah kita menghormati, menghargai
jasa para pahlawan pendahulu kita, karena mereka Indonesia telah terbebas dari belenggu penjajahan. Penjajah bangsa Belanda menjajah Indonesia sekitar 340 tahun lamanya, sedangkan Jepang menjajah Indonesia hanya sekitar 3 tahun. Namun penjajahan di bawah negara Jepang penderitaannya lebih buruk dibandingkan penjajahan di bawah negara Belanda. Oleh karena sehingga itu membuat Indonesia untuk mengambil inisiatif agar memerdekakan bangsanya sendiri. Kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan oleh penjajah, melainkan usaha keras, pertumpahan darah dan air mata oleh para pahlawan. Oleh karena itu, hormatilah dan hargailah jasa para pahlawan kita, karena mereka kita ada di sini menghirup udara segar dan melihat harmonis kesejahteraannya negara kita di bawah naungan Indonesia merdeka. Masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum, yang artinya diwajibkan atas kamu untuk berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Sesungguhnya kita diwajibkan untuk berperang jika kita terzalimi atau teraniaya, karena kita terzalimi haruslah kita melawan. Namun hal yang paling baik adalah kita tetap bersabar dan mendoakan orang yang menzalimi kita, karena sesungguhnya sabar adalah kunci dari segala kebaikan. Namun ada juga baiknya jika kita melawan, namun janganlah kita melawan dengan kekerasan seperti berkelahi, karena itu dapat memuncak sesuatu yang fatal. Teman yang menzalimi kita, wajiblah kita menasihati agar tidak berbuat demikian untuk kedua kalinya lagi. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa, hormatilah dan hargailah jasa para pahlawan dengan cara belajar bersungguh-sungguh agar dapat membawa Indonesia bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain pula, karena pahlawan telah membebaskan Indonesia dari belenggu penderitaan. Sebagai kesimpulan, kita bangsa Indonesia, marilah kita mempertahankan kemerdekaan, karena sesungguhnya para pahlawan telah susah payah merebut kemerdekaan dari bangsa lain sampai menitiskan air darah dan air mata, meninggalkan keluarga. Dan marilah kita mendoakan para pahlawan agar semoga mereka tenang di alam sana, kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ceramah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam mimma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.